mana ini? Kita lagi di sebuah tempat yang sangat memukau saya. Kenapa? Ini tempat yang luar biasa. Auranya itu Auranya luar biasa ya di sini ya. Nah, ini karena saya belum tahu ini di tempat mana. Nah, seperti biasanya kalau kita ngobrol selalu ada teh. Nah, hari ini teh apa nih? tehnya wangi sekali nih. Iya, hari ini teh apa ini? Teh tubruk, teh gelas bening, atau teh apa? Seni. Teh seni. Nah, berarti obrolan kita sore hari ini nggak jauh-jauh dari seni ya? Iya, terutama seni tari. Seni tari? Iya. Mas Ali bisa nari nggak? Coba saya nanti. Oh, Surprise. Nanti. Oh, surprise. Kita akan ini aja nanti, ada maestronya sendiri yang akan nanti. Oke, saya udah nggak sabar Mas Ali. Iya. Udah nggak sabar. Oke. Ya. Kita Mau disulap atau mau di apa? Mas Ali biasanya hobi sulap ya. Kali ini saya nggak berani juga. Berarti sore hari ini Mutualism ya, kita akan bertemu dengan seorang maestro ya, yang pasti deh teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun sudah tahu dengan siapa yang akan menjadi tokoh perbincangan kita sore hari ini. Yeah. Dan tidak lupa selalu ada teh yang menemani kita dan Mas Didi Ninitowo ya sudah hadir. Selamat sore Mas Didi. Ada tamu ya? Iya, Mas. betul sekali Mas Didi. Mohon maaf. Tamu nggak diundang. Oh iya betul. Jadi kayak jelangkung. Jelangkung, Mas. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Yang jelangkung ini Mas. Oh gitu. Tapi kalau jelangkung itu kurus sih. Ini gemuk. Banyak kandung rambutnya. Silakan duduk Mas. Loh, Mas siapa? Ini musuh apa? Mas siapa yang suruh silakan duduk siapa gitu. Apa kabar Mas Didi? Ya sepertinya selalu ini ya ceria gitu ya Mas Ali ya. Resepnya apa ini Mas Didi? Resepnya agak gila. Oh gila ya? Iya. Harus gila ya Mas? Harus Loh, gila. lebih baik kita ngomong kalau kita gila dari kita ngomong waras tulisnya gila. Oh, Oh iya. Banyak orang gitu sekarang. Iya betul. Iya. Namanya waras, maunya suci, tapi malah gila. Iya. Kami surprise sekali. Tadi seperti yang Mas Didi sampaikan, memang kami ini sebenarnya adalah tamu yang tidak diundang, kan? Tapi semesta ini seperti meridoi kita. Tuh, Nah, itu namanya jodoh. Namanya jodoh. Karena beberapa hari yang lalu ya, Mas Ali mungkin bisa cerita, mungkin Mas Didi sempat kupingnya berdenging ketika kami lagi ngobrolin Mas Didi itu. Enggak. Enggak ya? Cuma bergetar. Oh bergetar. Coba ceritakan Mas Ali, beberapa hari yang lalu kita sempat ngobrolin tentang Mas Didi. iya, yang selalu terpikir di benak saya ketika ngomongin tari terutama Mas Didi ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Didi? Dan mumpung kita di Jogja, kita dengan maestro yang luar biasa, Mas Didi. Iya. Dan Terima kasih. Dan kami memang seperti yang tadi Mas Didi sampaikan, kamu tidak diundang itu benar gitu ya. Beberapa hari yang lalu kami sempat terpikir kalau kita ngomongin tari, kita harus ketemu dengan maestronya, kita harus ngobrol langsung. Tapi bagaimana mungkin membaca saja kami sulit? Tahu nggak itu iklan apa Mas Didi? Jadi kami cuma berpikir bagaimana mungkin kami bisa bertemu dengan sosok Mas Didi yang pasti luar biasa sibuknya ya Mas Ali ya, luar biasa padatnya jadwalnya. Tapi tadi semesta meridoi dan sangat beruntung ya ditakdirkan pada senja ini ya. Ya, kita ditakdirkan pada senja ini bertemu dengan Mas Didi. Ini benar beruntung. Karena biasanya kalau ada tamu yang tidak janji atau appointment, saya tolak pasti. Tapi kalau tiba-tiba kalau juga ya, saya udah terlalu. Karena wajah kami memelaskan atau karena apa? Iya. Jadi saya berdoa memang semoga terkabul ya. Iya betul. Nah sore hari ini kita mau ngobrol apa nih sama Mas Didi, Mas Ali? Banyak hal ya. Ngomong saya speechless juga ya Mas Didi bisa. Grogi banget ya? Grogi ya, Grogi bergetar banget. tadi, Iya bergetar. Jadi sore Perlu hari. dipegangi. Iya. Jadi sore hari ini sebenarnya ada dua topik saja yang mau kita bahas dengan Mas Didi ya. Meskipun itu nanti kita agak kurang nih waktu ngobrolnya gitu Iya ya. pasti akan sangat banyak ya Akan waktu yang sangat kita butuhkan. banyak. Betul sekali. Karena perjalanan Mas Didi kan sangat panjang ya Mas Didi Sangat ya. panjang. Kita bisa melihat ada di Ya, tadi kita dinding-dinding sudah melihat rumah Mas Didi. perjalanan Mas Didi dari dinding-dindingnya tadi ya. Betul. Nah, ketika Mas Didi sudah mulai berkarir, mungkin saya belum lahir, Mas Ali.
Iya, belum. Tapi saya sangat mengikuti beberapa film, kemudian mungkin ketoprak juga di Mas Didi. Untuk saya Bara pernah ada juga. Dan saya, apalagi tarinya, itu selalu memukau ya Mas Didi. Memukau sekali. Ada unsur jenakannya juga kan Mas Didi. Dan make up-nya ya, dan make up-nya. Dan ternyata Mas Didi tidak hanya pada saat perform di panggung, karena Mas Didi juga adalah sangat ramah banget. Betul sekali. Buktinya kita yang tadi sempat deg-degan bisa ketemu nggak ya, tapi kita diterima. Bahkan dibuatkan teh. Dan kita dibuatkan. Jadi semakin deg-degan. Iya, semakin deg-degan. Nah, jadi Mutualism ada 2 topik yang akan kita bicarakan dengan Mas Didi sore hari ini. Yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana tari di masa pandemi ya Mas Didi ya. Kemudian kita akan cerita nih, karena tadi kita udah keliling-keliling sebentar, kita jadi penasaran mau dibikin apa tempat ini sehingga kok penuh sekali dengan ornamen-ornamen seni ya Mas Ali ya. Oke. Silakan Mas Ali bertanya dulu, saya mau minum dulu. Monggo Mas Didi. Harus minum teh dulu. Iya. Ini rumah siapa yang ngeteh siapa gitu ya. Tentang tadi ya. Atau mungkin pandemi secara keseluruhan, saya kira mengubah rutinitas hidup kita ya Mas Didi ya. Gimana mungkin Mas Didi bisa berefleksi dengan situasi yang terjadi sekarang? Iya, jadi waktu pertama kali ngalami itu ya antara percaya nggak percaya ya. Ini bener atau enggak, ini terus gimana kan bingung waktu itu. Sempat bingung. Sampai saya bilang, gimana karyawan saya kan kalau nggak ada pemasukan semua show kan batal. Iya betul. Show di luar negeri maupun di dalam negeri batal, padahal sudah ada yang tinggal sign kontrak. Iya, yang luar negeri juga, kalau di luar negeri memang kalau show akhir tahun itu kan paling nggak tuh setengah tahun sebelumnya kan sudah sign. Iya betul. Nah itu untung belum sempat sign saya. Tapi jadi sama sekali belum ada sign untuk. Benar, karena memang saya kan punya proyek yang kerjasama kolaborasi dengan beberapa seniman khususnya di Asia. Itu termasuk ada dari Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Jepang, Kambodia, Thailand dan sebagainya, termasuk Indonesia saya. Nah itu sudah beberapa tahun ini kita selalu kumpul seniman-seniman. Kemudian kita pentas di Hong Kong, di Tiongkok, di Taiwan, gitu pindah-pindah. Tahun kemarin di Indonesia. Nah tahun ini kan juga rencana juga sudah dischedule akan ada di Shanghai, di Tiongkok, kemudian di Hong Kong, dan kemudian di Singapura yang sudah masuk schedule. Itu sudah sounding dari setahun sebelumnya. Kita sudah prepare kan, lalu kita baru mendapatkan info itu bulan-bulan apa ya? Bulan-bulan Januari sudah dapat info kalau jadwalnya adalah September tanggal sekian, Oktober dan sebagainya. Ya kita sudah oke aja karena udah berjalan beberapa saat, sudah rutin, jadi nggak perlu istilahnya sign kontraknya jauh-jauh hari, gitu kan? Kita sudah saling percaya. Tiba-tiba ini meletusnya pandemi ini, jadi ya itu tadi bingung terus gimana ya mau apa gitu. Lalu nah yang memberikan tanggapan atau memberikan respon paling cepat itu dari Kemendikbud, Dirjen Kebudayaan Pak Iman itu mereka langsung respon memberikan program daring kepada seniman-seniman Indonesia yang terdampak COVID. Oh, jadi memberikan apa? Proyek daring langsung ya pada bulan apa itu Mas Didi? Itu saya apply proposal itu akhir Maret. Ya. Dan apa bentuk kegiatan dari online? Iya. Jadi ada pertunjukan online. Pertunjukan online. Iya, tapi saya di sini karena waktu itu kan memang formatnya belum ketemu sekali acara, jadi saya hanya sebagai narasumber, saya bercerita. Waktu temanya tentang saya yang pertama itu kan 1 jam. Jadi saya bercerita tentang koreografi komedi. Saya bercerita tentang koleksi topeng saya. Per itemnya 1 jam. Bahkan ada yang lebih. Kemudian saya bercerita tentang koleksi kostum saya. Saya bercerita tentang make up, karena saya kan dosen tata rias kan, praktek sendiri. Lalu tentang macam-macam,
ada 6 paket waktu. Dan 1 jam gitu ya. Iya. Berarti memang responnya sangat ini ya, langsung gitu ya ketika pandemi terjadi. Yang pasti akan berdampak itu adalah seniman-seniman. Benar. Karena seniman-seniman itu pertunjukannya melibatkan orang banyak, yang kemudian beda jauh dengan standar kesehatan yang ada sekarang yang kita harus menjaga jarak ya. Iya. Oke. Apa lagi misalnya? Selain apa? Ya, pasti tantangannya sangat berat ya, sebagai tari, aktivitas tari juga sangat banyak. Tadi pas saya kesini juga banyak sekali anak-anak kecil yang ke sini ya Mas Didi ya, mungkin mereka juga menarik. Tapi sejauh ini mensiasatinya gimana Mas? New normal dalam konteks tari itu apa Mas yang bisa dilakukan Mas? Nah, jadi ini kan baru dimulai awal Juli ini. Anak-anak murid pada datang itu. Setelah beberapa bulan ya. Setelah ada pengumuman new normal itu dari bulan Maret kan itu, Maret April 4 bulan. Juli ini baru kita mulai. Nah ternyata memang murid sanggar sendiri kan mereka sudah bosan di rumah, sehingga mereka itu sudah kepengen kumpul-kumpul teman-temannya lagi, termasuk orang tuanya kan. Makanya kalau dilihat kan cukup banyak kan, kemudian itu ya harus tetap mengikuti protokol kesehatan, hati-hati lah, mungkin jaga diri ya, dengan harus cuci tangan dan sebagainya dan bermasker ya, masker ya. Nah ketika kemarin anak-anak sempat off dengan menarinya, itu apakah dari sanggarnya Mas Didi juga menyelenggarakan kursus secara online gitu? Jadi anak-anak di rumah dan gurunya tetap ada di sini atau bagaimana? Atau memang benar-benar off? Benar-benar off. Karena kan waktu itu juga saya fokus ke bagaimana saya mendapatkan hasil untuk ini, untuk daily life-nya sanggar dan juga karyawan saya. Kan karyawan saya kan kemudian juga di rumah kan. Betul. Ya, sehingga gimana cara cari uangnya kan gitu. Karena kalau seniman-seniman seperti saya yang bukan pegawai, kan ada seniman yang pegawai negeri, dosen di ISI, dosen di sekolah tari atau di kantor lain sebagai pegawai gitu kan, itu nggak masalah karena mereka tetap dapat gaji kan. Cuman kalau yang memang benar-benar independen seperti saya sangat-sangat keras. Saya kasih juga punya teman-teman yang benar. Saya salah satunya mensiasati dengan menghidupkan YouTube saya. Saya kan punya channel YouTube. Apa Mas Didi? Mungkin bisa disampaikan channel YouTube-nya juga namanya Didi Nini Towo. Didi Nini Towo ya. Towonya pakai PH ya. Didi Nini bukan Nini ya. Kadang-kadang orang sering salah nulisnya malah Didi kemudian Nini kemudian Towo. Kebalik. Yang benar adalah Didi pakai K dan Nini Towo pakai TH. Lalu begitu kita tertimpa pandemi ini dari pihak yayasan dan kemudian kepikiran, Mas Didi mungkin perlu kita menoleh atau mensiasati situasi ini dengan menghidupkan YouTube. Kita cek, ternyata subscriber saya, karena saya sudah punya YouTube dari tahun 2008 kalau salah, itu sudah 22.000 sekian, berarti kan sudah sisa, sudah bisa dimonetize kan, viewernya juga udah banyak sekali, karena minimal kan 10.000 subscriber sudah bisa dimonetize. Nah saya ternyata 22, cuman belum dimonetize, jadi tidak menghasilkan uang kan gitu ceritanya. Sadar baru Maret, cepet-cepet langsung tim dari yayasan dia membuat tim YouTube namanya, itu ada kameramen, ada semuanya yang paham tentang internet, lalu mengaktifkan ini YouTubeku. Nah ini kan salah satu usaha supaya tetap ada pemasukan sehingga kita bisa berkarya terus. Nah Mas Ali, ada tadi yang menarik ketika kita jalan, ya kita melihat banyak sekali koleksi-koleksinya Mas Didi tersusun rapi tadi, kemudian di beberapa lantai tadi juga begitu kita melihat hiasan untuk tari dan lain sebagainya. Nah kita penasaran nih Mas Didi, hafal nggak berapa jumlah koleksi pakaian, kemudian miniatur tadi yang kecil-kecil ya, nanti kita bisa lihat itu yang koleksinya Mas Didi, itu Mas Didi tahu nggak berapa jumlahnya hingga sekarang? Kalau fix saya nggak tahu, tapi kalau by feeling saya tahu ya. Yang pertama dipakai, kostum pertama manggung itu masih tersimpan atau? Saya masih simpan kainnya. Masih simpan kainnya. Pertama kali manggung jadi perempuan, itu saya nari tadi. Kainnya masih saya simpan dengan baik.
Dan nanti di museumnya Mas Didi ini kita akan bisa melihat itu ya, mana pakaian pertama manggung dan sebagainya. Tadi ada yang menarik juga Mas Didi, ketika kami melewati lantai atas, kami melihat susunan koper ya Mas Ali ya, banyak sekali susunan koper. Itu bisa ceritakan sedikit apa makna filosofis dari koper-koper yang tersusun itu? Semua itu koper rusak. Koper rusak ya? Kondisinya adalah rusak, ada yang rodanya sudah hilang satu, ada yang kuncinya sudah nggak bisa dibuka. Tapi ada isinya di dalam? Kosong semua. Kalau ini rusak dibuang ya? Iya. Merawatnya. Nah itu saya tuh nggak ngerti, saya tuh kadang-kadang begini, saya tuh intinya tuh saya mendapatkan benda itu kan dengan usaha keras, ngumpulin duit, ya kan, sedikit-sedikit sampai saya bisa beli. Nah kalau ini sudah rusak, kadang saya tuh punya perasaan keinginan. Pakaian juga gitu, saya tuh sampai dinama gue jobel nggak karuan. Sampai nanti saya kan memang kemudian nanti yang bagus-bagus yang pakai pilih tak donasikan gitu. Tapi saya sayang dalam mending ngasih yang baru ke orang yang belum dipakai gitu. Karena itu punya nilai historis dan waktu itu saya mendapatkan mengelola barang itu kan perjuangannya mati-matian kan. Karena saya kan memang kuliah pun saya cari duit sendiri dengan bordir kostum. Nah, nanti ada yang saya bordir $72 di museumnya ini nanti ya. Jadi nanti museum itu museum edukasi. Karena saya di situ menunjukkan semua koleksi saya dari perjalanan saya. Entah itu di dalam negeri, saya ke Kalimantan, saya menyimpan kostum Dayak, saya menyimpan bulu-bulu undang, menyimpan mahkota dari Papua yang dari Cendrawasih. Pokoknya dari mana-mana. Setiap perjalanan saya pasti membawa sesuatu. Ada yang dibeli, ada yang memang saya beli. Ada dua macam itu dan itu saya simpan dan rawat. Awalnya cuma senang. Tiba-tiba kemudian kok menjadi banyak banget. Lalu waktu saat saya display, saya susun rapi, masuk komunitas gitu. Makanya kalau ada tamu, bilang gitu, kok bagus pada nonton gitu. Nah, kemudian menarik ya kan, jadi tontonan juga ya. Nah, jadi tercetusnya ide itu dengan proses by accident dalam arti kemudian kalau orang tertarik berarti ini kalau idenya orang tertarik masukan dari ini mas kamu kenapa nggak buat museum koleksi topeng itu ada 350 topeng yang dari mana dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan itu belum dengan sepatu itu ya Mas Didi ya, sepatu dan aksesoris gelang, kalung dan sebagainya. Nah terhitung subang dan botol. Subang tahu ya Mas Ali? Anting. Subang itu kan Jawa Barat. Iya. Dari Subang sampai Merauke. Sama saya tanya Sabang saya. Subang itu yang kalau kita sore-sore Subang itu. Subang. Krik. Kalau topengnya itu souvenir atau memang bagian dari performanya Mas Didi? Ada dua macam. Ada yang melakukan souvenir saya ini, ada yang kemudian memang bagian dari pertunjukan. Ada yang dihadiahi, yang antik atau macam-macam. Dan Mas Didi akhirnya menyadari ya, justru rumah ini jadi penuh sekali dengan koleksinya Mas Didi. Yang unik. Dan mereka kita termasuk salah satu fansnya Mas Didi, kan kita tertarik ya untuk melihat, oh ini baju pertunjukan pertama, oh ini koleksi topeng dan lain sebagainya. Memang tadi seperti Mas Didi sampaikan, jadi sarana edukasi buat generasi muda. Dan saya mungkin satu-satunya seniman ini dari omongan banyak orang ya, omongan wartawan terutama. Kalau wartawan kesini mau interview saya itu mencari data komplit. Karena saya punya clipping dari tahun 74 sampai detik ini. Saya clipping rapi, saya potong gitu, data yang saya lakukan. Sudah didigitalkan? Itu belum, yang clippingnya belum. Tapi kalau yang sudah digitalkan, itu video. Tadi di atas kan belum sempat lihat. Saya punya berapa almari itu, mini TV. Kalau video VHS sama Betamax sudah ambiar diningrat sudah nggak terselamatkan, nggak bisa di-play toh, sudah ada jamur dan alatnya sudah sulit. Nah mini TV ini yang merupakan salah satu harta karun saya, itu ada 2000 item lebih. 2000 item. Ya. Sekarang baru didigitalkan, selesai sekitar 700. Karena alatnya sudah jebol satu, lalu saya disumbang temanku satu, itu auction karena sudah nggak muncul produksi dari Sony kan yang alatnya apa HDF atau apa HDV atau apa saya lupa namanya.
Lalu kemarin saya beli lagi satu untuk cadangan. Karena kalau yang saya di Semang temanku itu karena sudah bekas kan itu kan nggak ada yang baru yang jual. Saya bekas semuanya itu kan kekuatannya itu sehari cuma bisa mengcopy membuat digital 5 kaset saja. Jadi kan harus dibatasi dan panas itu kan nggak boleh panas nanti jebol. Kalau headnya udah jebol nggak bisa direparasi, ya kan? Ya mungkin itu Mas Didi kan sangat terkenal dengan tari komedi, mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan mungkin di dunia barangkali ya. Tari komedi. Kalau di dunia enggak, karena saya mendapat inspirasi juga pada waktu saya nonton sebuah ballet yang namanya Trocadero Ballet. Trocadero Ballet dari Amerika. Itu dari New York Amerika. Itu semua pemainnya laki-laki. Dan mereka adalah penari-penari yang profesional. Karena kalau penari ballet bisa berdiri di jari itu kan ya di atas tuanya ini kan berarti dia memang benar-benar profesional kan. Dan memang aku melihat pertunjukannya dia profesional banget. Karyanya juga perfect, tapi komedi dan itu bukan gampang membuat bukan salah. Itu yang dari perjalanan saya dari dia sendiri. Tapi kalau komedi di bagian sebuah drama, sebagian dari drama ya. Kan kalau dalam sebuah drama itu kan ada komedinya, ada yang sedih, ada yang macam-macam kan, yang melankolis dan sebagainya. Jadi bagian dari sebuah cerita drama memang dinamikanya adalah komedi juga. Iya. Itu banyak. Tapi kalau yang berdiri sebagai tari komedi saya baru lihat satu itu Trocadero Ballet. Dan di Indonesia mungkin ya hanya Mas Didi ya. Apa kabar show itu? Kan banyak komedinya kan. Tapi itu kalau kabar show kan break. Apakah nanti di museumnya ada tempat atau komedi sebagai karakter ini akan ditampilkan mungkin semacam apa ya artikelnya kah atau apakah edukasi apa gitu, apakah nanti akan ada juga di Omah koleksinya tidak dijadikan museum tapi jadi rumah koleksi di Bali. Ini bahasa di Bantu. Itu ketika ini menjadi rumah koleksi itu artinya ini terbuka pintu rumah koleksi ini untuk siapapun. Nah, gimana Mas nanti cerita tentang rumah koleksi ini? Nanti bisa diakses umum ya. Dan itu nanti akan ada satu paket telepon. Kalau kepingin ketemu saya langsung harus telepon. Dan nanti dibatasi tamunya. Ya. Terus nanti besok kalau nggak jadi malah nggak bisa beruntung. Iya, betul. Jadi nanti ada pembelian paket, penjualan paket itu orang datang. Nanti disambut, mungkin kalau nggak saya nanti ada guide-nya, saya nanti di momen yang terakhir. Oh, yang di atas tadi ya. Okay. Lalu nanti diperkenalkan dulu tempatnya begini, dan saya itu melihat koleksi kan butuh waktu kan. Betul. Kalau tadi aja bisa berapa menit itu 1 jam teman-teman koleksi kan. Jadi saya 4 jam sih. Oh gitu ya. Belum selesai ngitung sendal. Bukannya 12 kan? Diskon. Kemudian apa lagi Mas Didi? Nanti ada pertunjukan, ada dinernya. Ada dinernya. Nah, apa itu nanti yang menjadi andalan, menu andalan di dinernya itu nanti? Yang jelas pasti akan tradisional. Dan nanti saya akan bersama dengan ibu karena ada unsur pemberdayaannya juga ya Mas Didi ya, peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan perempuan gitu ya. Kebetulan ya kita juga ini ya Mas Ali ya suka ngikutin. Iya, jadi ini ya melibatkan ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya Mas Didi ya. Jadi nanti mungkin menunya biar di tangan ibu kan masak. Nah kalau sekarang kalau yang kecil-kecil udah mulai kalau kami ternyata saya dengan adanya COVID ini kemudian di kompleks ini tuh ada lapak apa itu? Ibu ini membuat grup nanti ibu siapa blok apa masak ini hari ini masak apa, jadi kita itu sudah
nyaman, mau beli-beli nggak usah jauh-jauh pakai itu, pesen tetangga aja. Oh iya betul. Jadi Jadi- menguatkan ekonomi orang-orang terdekat ya. Iya, Dan orang-orang jadi kreatif ya. iya, benar. Di masa COVID ini ya. Selalu ada hikmah dari segala sesuatu. Saya bijak banget loh ngomongnya. Teman-teman Itu sih sempurna tadi. Apa Mas Didi? Nah, itu ada nyobain. Ya, jadi dinner nanti ada makanan yang makanan-makanan tradisional. Jadi buat para pengunjung yang nanti akan berkunjung ke Omah Koleksi ini bisa mencicipi menu-menu tradisional itu ya, Mas Didi ya. Seperti klepon mungkin ya Mas Didi yang sempat viral ya kira-kira ya. Telepon ya. Nanti kalau makan telepon di sini kita telepon. Tapi karena ingin menikmati suasana kayak dinner ya, ini berarti pengunjung juga selalu banyak duduk-duduk gitu. Bisa ini membuat praktek yang minimalis ya. Pertunjukan juga intimate. Iya. Karena pertunjukan itu akan dekat dengan saya, akan dekat dengan penonton, ya, terus saya bisa ngobrol. Nah, ini saya belajar juga dari luar. Jadi kalau saya pertunjukan di luar negeri, di Jepang terutama, itu selesai pertunjukan itu penonton nggak pulang, penonton masih duduk, pemain nanti pada keluar, duduk di panggung terus ada balik. Jadi Ada ada chat-chatnya. ikatan ya. Saya bisa bertahan dan dekat dengan penonton karena saya memang beberapa kali melakukan itu sudah. Dan Omah Koleksi ini nanti juga akan mendekatkan Semakin Mas, mendekatkan semakin lagi. mendekatkan Mas Didi dengan Iya. para fans, para Benar. orang yang suka dengan karya-karya Mas Didi. Dan memang sebenarnya kalau kita melakukan itu kemudian hubungan kita itu akan lebih persaudaraannya itu kan dengan, jadi kan banyak pelanggan nantinya kan setiap kali buat apa pasti ditunggu ya, itu kalau keuntungan dari segi bisnisnya ya, dari Iya. segi manajemennya. Tapi lepas dari itu kan karena kita sudah ada keterikatan emosional itu kan kadang-kadang saya nggak ngerti aja tiba-tiba ada orang yang kan datang bawain apa gitu kue gitu Aduh. itu kan sesuatu kan. Jadi nggak enak nih Mas Didi. Tersingkir. Aduh, mohon maaf nih Mas Didi, kita jadi enak hati. Kan terlihat sih ya, Mas Didi terlihat sangat jiwa sosialnya terlihat sekali. Saya bisa merasakannya Mas Didi. Iya, saya bisa merasakan. Saya terharu banget Mas Didi, terharu banget gitu ya. Boleh tahu nggak Mas Didi berapa jumlah karyawan nanti untuk di Omah Koleksi atau sebelum menjadi Omah Koleksi? Saya itu punya karyawan itu yang admin 5, ada editor, ada yang dokumen, ada yang manajemen, Epo, ada yang satu perbedaan, manajemen cuma 1. Kemudian ada yang asisten, yang 3, kalau tetap itu 3, ada 8. Terus saya ada pembantu 1, terus drivernya 2. Tapi sekarang driver udah out, udah nggak bisa bayar, terus saya drivernya udah keluar. Yang tadi yang Mas Didi bilang untuk yayasan itu tadi apa? Apakah bagian dari Omah Koleksi juga atau Yayasan itu sendiri. sendiri? Ya, jadi ada tim yayasan, tapi yang di atas 1 orang itu tim yayasan. Nanti akan menggarap YouTube. Oh. Itu dikasih tim yayasan. Setelah saya ditinggal sama staff saya kan nggak bisa makan. Ini tadi yang barusan pulang ini Mas Adit itu dia bagian editor sama desain grafis. Dia karyawan tetap, tapi kan dia sudah ya, diundang sini kalau saya butuh. Jadi ada kesepakatan. Karena memang kan ada kontrak saya. Iya betul. Dan kebetulan teman-teman di kontraknya habis dari Juni kemarin. Dan saya belum bilang tentang kontrak. Saya kan tanya, Mas, kontrak kita mau dilanjutkan atau kayak kasarnya gitu kan? Ya kalau situasi nanti membaik ya nggak ada salahnya karena kita cuma sekarang saya kasih waktu kerja masih punya utang nggak kasih nggak. Kalau saya kan terus terang gitu ya, saya itu nggak malu enggak. Saya itu minta bantuan teman-teman juga di luar sama teman sahabat-sahabat saya. Terus terang saya. Kita juga sempat tadi dapat cerita kemarin Mas Didi sempat ngamen di sekitar daerah rumahnya Mas Didi. Nah ini dalam rangka apa? Kalau itu konten untuk Untuk YouTube. Sebenarnya YouTube untuk proposal ke Kemenku. Oke. Kemudian kan setelah saya dapat daring yang 6 paket, saya kan kemudian tanya, Bu, udah dapatin nggak ini? Saya nggak ada job gitu kan. Iya. Saya bisa buat paket
apa tak tawarin saya punya paket buat ini gimana ya nanti sama situasi gini. Oh nggak apa mas, nanti aja buat proposal nanti dikirim ke Jakarta sekalian contoh videonya kan, karena kita buat pilot projectnya. Oh gitu. Judulnya Pengamen. Iya, tapi Saya mengangkat cerita pengamennya Mas Didi dan Nowo ya. Nah sayang kita kemarin nggak pas kesini ya. Iya, ramai gitu. Udah jam 10 pagi sampai sore. Iya. Kalau kemarin kesini nggak sempat ngobrol. Iya, nggak sempat datang nggak Nggak teh sempat juga. teh juga. Saya tidak bisa nggak mau. Iya. Jadi untuk omah koleksi, iya. Nggak jual mahal. Iya. Tapi malah minta disuruh. Nah untuk omah koleksinya sendiri kapan ini akan Siap dibuka ya? launching, akan dibuka untuk umum gitu Mas? Mudah-mudahan kalau semuanya lancar nanti tahun depan lah, atau kalau bisa cepet ya Desember sudah bisa. Akhir tahun bisa. Akhir tahun. Kalaupun masih ada pandemi, kita tetap ada protokol kesehatannya ya Mas Betul, Didi ya. ya. Dan di sini memang dibatasi jumlah yang akan berkunjung ya. Benar, batasi karena memang banyak alasan ya, Iya. tidak cuma protokol kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dan memang kalau apa kan tadi lihat tempatnya kecil, kalau yang jatuh jebol kan satu, mereka tidak bisa menikmati, benar nggak? Iya. What for hanya halnya ini nggak ada Iya, gunanya. Iya. Tapi kalau pengunjungnya sedikit, katakanlah maksimal 15, saya kan bisa bercerita dengan 15. Lebih hikmat kan. Lebih serius. Itu saya ngambil dari program BPM, Belajar Bersama Maestro. Itu kan setiap maestro dititipi 15 siswa SMA dari seluruh Indonesia yang sudah dipilih oleh Kemendikbud. Saya dapat program 3 tahun. Nah, ternyata dengan 15 anak itu sebenarnya juga terlalu banyak kan, tapi saya masih bisa handle lah. Saya menjelaskan satu-satu demi lihat lo koleksi saya, tak jelasin mereka terlibat mencoba ini itu masih oke. 10 kali oke. Ya. Kalau ada orang main ke sini terus tertarik dengan koleksi, gimana Mas? Boleh nonton. Atau misalnya dia mau membeli juga boleh. Soalnya saking pengennya aku juga punya nih, saking posesif ya. Nah, itu nanti kita pertimbangkan. Kira-kira kalau itu dibeli, istilahnya saya akan kehilangan tidak? Kalau itu sejarah perjalanan ya. Benar. Kalau yang bersejarah mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau yang bisa diduplikat, mungkin duplikatnya yang saya jual. Duplikat. Iya. Jadi kita akan tunggu nih Mas Ali di akhir Iya. tahun. Kita akan ya semoga di akhir tahun omah koleksi sudah bisa dibuka untuk umum. Dan teman-teman yang akan tahu lebih jauh tentang Mas Didi gitu ya bisa berkunjung ke sini. Hanya saja pastinya tentu akan dibatasi. Nah, untuk terakhir closing, mungkin kita perlu diajarkan sedikit oleh Mas Didi. Tapi mungkin sebelum diajarin itu closing, sebagai seorang maestro ya, saya senang banget mendengar sebuah cerita ya. Petuah itu ya, seorang petuah. ada saya melihat Mas Didi tidak hanya seorang maestro seni dan sebagainya, tapi seorang manusia yang tulus gitu ya, punya jiwa sosial yang luar biasa. Satu dong Mas, satu janganlah buat kita semua ya. Iya, buat kita semua dan buat yang menonton. Bagaimana kita semestinya menjadi seorang manusia, melakoni kehidupan sebagai manusia? Ya, kalau saya itu simple sebenarnya. Sudah banyak, ini kata-kata yang bisa dikatakan klise, tapi kita harus memaknai ini secara serius, kita baru paham. Ya. Bahwa orang menanam itu menuai, udah itu aja. Itu hukum alam Mas ya? Itu hukum alam. Kalau orang Hindu bilang itu karma, ya. Makanya kalau dalam agama Hindu, karena saya kan belajar dari Hindu ya, saya belajar, Buddhis saya belajar supaya saya itu punya banyak pengetahuan. Tujuan saya semua supaya itu. Bahwa kalau kita menanam karma baik, kita kan tetap. Nah kan kita juga sudah banyak kata-kata bijak yang kita punya kan di Indonesia kan. Istilahnya kalau buah itu jatuh kan tidak lari dari pohonnya misalnya, itu kan banyak maknanya. Terus kemudian orang menanam menuai, kalau kita menanam kebaikan terus ya akan menuai kebaikan. Makanya kita kadang-kadang saya sering bicara, kita harus belajar untuk ikhlas. Ya. Ikhlas itu kita berbuat sesuatu kebaikan jangan mengharapkan balasan. Lupakan. Saya selalu gitu. Ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Itu memang nggak gampang, tidak gampang. Mudah diucapkan Mas. Mudah diucapkan, dilakukan yang namanya ikhlas itu nggak gampang. Kita memberi sesuatu ke orang itu pasti dalam hati kita juga ngomong, aku tak berbuat amal deh supaya aku mendapat balasan. Itu udah nggak akan berhasil. Ya, ibaratnya menanam biji ya nggak akan tumbuh bijinya. Dan capek-capek nanam. Iya. Jadi nggak bisa
memetik hasilnya juga. Jadi memang yang Mas Didi sampaikan ya apa yang kita tanam itulah yang kita petik gitu ya. Dan Mas Didi menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang menyertai kehidupan Mas Didi. Dan seperti apa kita nggak pernah tahu. Iya. Saya banyak sekali mengalami dalam hidup ini hal yang tidak terduga. Nah itu kan buat saya itu hadiah dari Tuhan, dari karma baik yang saya tanam. Misalnya begini, suatu saat ada keluarga datang ke sini bawa oleh-oleh. Olehnya itu yang nama saya oleh itu banyak mbak. Seperti yang kedua saya nggak ngerti kenapa mas. Bahwa waktu itu kalau salah bingkisan begitu. Saya udah lupa mas itu pak saya ya kalau saya nggak akan lupa kenapa. Mas Didi waktu saya married itu Mas Didi menari di acara pernikahan saya dan gratis karena saya nggak punya duit, nggak mau dibayar itu. Oh iya, jadi sampai ada yang gitu ya? Iya, itu kan apa ya? Buat saya itu kan mengharukan ya, dan itu pelajaran buat saya. Berarti saya itu harus selalu ikhlas. Kalau saya ikhlas, saya lupa toh. Dia siapa, kapan saya berbuat, ini kan sudah saya nggak ingat buat sekian tahun yang lalu. Ternyata dia keluarga yang sudah berhasil, sudah punya anak, jadi dia bisa memberikan sesuatu buat saya. Itu kan, ya itu yang namanya saya buat hadiah berkat itu ya itu. Yang tidak kita duga-duga gitu ya. Itu sering dapat. Jadi kemudian saya takut berbuat nggak baik. Karena kalau kita menyebarkan karma yang tidak baik, yang dibuat pasti nggak baik. Sampai saya kadang-kadang kalau misalnya saya jalan kemudian tiba-tiba saya jatuh atau kebentur apa itu saya mikir, aduh kok berdosa. Tapi yang gitu, pasti saya berdosa dan ini hukuman. Kadang-kadang sampai gitu. Jadi kita bisa menerima. Kita nggak usah menyalahkan jalan yang lubang atau apa. Ya saya aja nggak ada. Itu aja. Jadi simpel, tapi hidup itu nggak punya beban. Lalu satu, jangan punya beban. Kalau kamu sudah menjadi yang sukses, tinggalkan itu kamu. Itu yang nggak apa. Gimana itu maksudnya? Tinggalkan, udah jadi orang sukses, tapi tinggalkan ego. Ya itu sebenarnya ilmu kosong ya, yang saya selalu lakukan. Ilmu emptiness. Itu kalau dalam teater emptiness itu sebagai lambungnya emptiness. Kalian harus jadi manusia yang selalu empty. Karena ibaratnya itu dari kakek dari nenek. Kalau kamu datang membawa gelas yang empty, yang kosong, diisi pasti akan penuh. Tapi kalau kamu datang dengan gelas yang penuh, nggak ada yang bisa masuk. Luber. Ibaratnya kalau kita datang ke seorang guru, kalau kita minta nasihat, itu harus mengosongkan kita. Tidak banyak yang terisi. Egonya kita kan kita tinggalkan semua. Nah itu saya lakukan waktu 2018 saya belajar opera technique di Taiwan. Saya harus meninggalkan identitas saya toh. Saya itu seorang artis yang harus dikenal dari kalangan manapun. Kalau saya masih membawa atribut itu, saya nggak mau belajar sama guru saya masih muda. Saya nggak tahu apa saya belajar. Terus saya nggak ngajar biasa gitu, dia kan nggak tahu saya siapa kan, dia penari Indonesia di India cukup dikenal dengan wajah seni. Udah gitu, saya nggak punya waktu. Ya kita dekat karena saya selalu senang guyon tuh membantu, senang ngelawak itu kan jadi agak. Tahun 2008 saya belajar. 2009 saya buat international festival di sini, dia saya undang ikut terlibat dalam program itu, dia juga pentas bareng saya. Begitu sampai Indonesia, dia kan kaget ternyata di Indonesia saya kan. Wow, gitu ya ternyata di Indonesia. Kena prank. Iya, ternyata kena prank. Di Indonesia saya ember. Iya, ternyata di setiap sudut gang itu nggak ada yang nggak kenal dengan Mas Didi gitu ya. Teman-teman datang pada setiap kali airport orang pada cuma tepuk tangan gitu tuh. Jadi dengan saya itu jadi kamu jangan berubah sama saya ya masih gila seperti biasa gitu kan. Tapi kan terus kemudian mereka agak sungkan gitu kan. Wah itu saya panggil dia Laus ya kan. Dulu saya nggak mau ya Laus ya no Laus. Jadi rebutan panggil. Laus itu adalah guru. Nah itu kan tidak. Ini closingnya kita bisa pakai kita soal belajar gitu. Boleh, saya hanya mau ngasih gerakan yang simple. Saya lagi menyebar virus sebenarnya. Virus apa nih Mas Didi? Kita kalau dengar virus tuh agak-agak takut nih. Saya kan modelnya kan metodenya virus ya. Saya lagi menyebar virus. Salam. 2 salam. Satu salam budaya, satu salam Pancasila. Salam budaya dan salam Pancasila. Jadi yang datang ketemu saya, mau foto saya, mau apa itu pasti harus belajar salam itu. Nah, gimana? Tidak harus penari, semua orang harus belajar. Gitu. Nah. Salam budaya itu begini, tangannya sampai gini, kemudian dengan jari tengah diputar ini.
terus berdiri. Tong. Nah lagi ya. Dari Sebentar Mas Didi, ini agak-agak keseleo nih Mas Didi. Oke, ulang ya. Dikasih es batu. Iya. Batu akik. Batu lagi. Kita ulang. Pokoknya yang maaf. Ya. Ini yang untuk salam budaya ya Mas Iya. Didi ya. Ini dulu Pak ya. Tangan gini. Oke. Dari sini ya. Oke. Ini ada Oke. tengah ya. Mhm. Terus ditarik ke dalam. Mhm. Nah ini salam budaya. Nah. Dilakukan di samping. Iya. Salam budaya. Jeng. Nah, tapi nggak pakai geng-geng gue. Oh ya. enggak. Oke. Kasih efek ya. Nah, Jeng jeng Masih jeng. apa ya? Salam budaya udah begitu. Lalu salam Pancasila ini didapatkan aja. Didapatkan. Sini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dasar negara kita kan Pancasila. Betul. Kita harus tahu maknanya Pancasila. Waduh, Iya, aku luar bukan biasa. politikus loh. Tidak langsung dihafalkan Mas ya. Benar. Iya, jangan tapi dihafal. diamalkan. Diamalkan. Tapi yang susah mengamalkan. Iya. Menghafalkan itu aduh apa? Gampang, Satu dulu ya. gampang. Iya. Tapi mengamalkan. Ini mau sampai kapan nih kayak begini nih Mas Didi? 3 hari 3 Tiga hari, malam. tiga Ini mohon maaf nih nggak bisa balik. Tiup. Oke. Ya udah Mas, tinggal aja. Jadi ada dua itu ya yang Betul. virus yang akan disebarkan oleh Mas Didi Disebarkan. dengan salam budaya tadi. Salam budaya, tangan begini dulu, Ini samping dong. nyatu dulu ya, jari tengahnya, kemudian diputer, ketemu ya, ketemu gini, bener ya Mas Didi ya. Oh, Dan 100. 100 kemudian Salam Pancasila. salam Tinggal Pancasila. dirapatkan. Dirapatkan, ditarik ke belakang. Nah, ada ini durasi berapa lama kayak begini? Oh, ya seterusnya. Ya, Kudanya nggak usah naik, Mbak. Oke, ya. Lekturan nggak Pak? Nggak apa-apa, jangan dulu. Oke, karena saya nggak selentur Mas Didi ya, karena Iya, iya. saya dari tadi ngelihat itu ada tulangnya apa enggak, karena kalau lentur banget begini gitu ya. Iya. Presto. Begini, tulangnya tulang lunak ya Mas Didi ya. Oke teman-teman yang ada di rumah, penonton setia dari Mutualism ya Mas Alia, Iya. kita sudah banyak mengetahui Kita belajar banyak dari Mas Didi. Iya, cerita dari Mas Didi, Iya. mulai dari bagaimana tari di masa pandemi juga, kemudian tentang rumah koleksi dan salam budaya dan salam Pancasila. Iya. Saya sudah mencoba-coba di sana ya, dan ternyata tidak mudah ya menjadi seorang Didi Nini Towo ya Mas Iya. Alia. Mas Didi punya banyak label, seorang Betul. penari dan juga Komedi, komedian pasti ya dengan tarinya, tapi juga seorang dokumentaris. iya. Dan itu seni yang luar biasa. Bagaimana Mas Didi merangkum perjalanannya Dan merawat ya. dan merawat. Itu udah semua orang bisa. Itu Betul. kegiatan yang sangat luar biasa. Dan kita bersyukur kita bisa belajar sore hari ini ya. Semoga Mas ini Alia. karma baik buat kita. Karma baik ya, karena kita Kita belajar dari Mas Didi ya, kita kita melakukan harus- kebaikan, maka karma Betul. baik yang Yang kita tanam adalah yang kita tuai ya. iya betul. Dan takdir membawa langkah kami menuju ke sini bertemu dengan Mas Didi, belajar dan bagaimana cara menjadi manusia yang baik dari seorang Mas Didi. Iya, Ini Pak. yang usianya sebenarnya nggak muda, tapi kayaknya seusia dengan kita gitu ya. Nggak pernah berubah ya. Tidak pernah berubah, itu yang paling Hebat. Ya, Membeku waktu. betul. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami bersama Mas Didi Lintowo ya. Jangan lupa nanti di akhir tahun bisa berkunjung, mungkin di akhir tahun atau di awal tahun bisa berkunjung ke Omah Koleksi Mas Didi ya. Iya. Teman-teman akan bisa belajar banyak terkait dengan koleksinya, kemudian cerita perjalanan tari dan lain sebagainya. Gitu ya, Mas Ali? Iya, nggak sabar ya menunggu akhir tahun. Nggak sabar. Untung saya sudah kesini Iya. duluan gitu ya. Tapi kalau sudah dibuka kita nggak punya kesempatan Iya, mungkin betul sekali. santai minum Iya. teh bersama Mas Didi ya. Betul sekali. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan Salam. salam Salam. Gimana, Mas? Salam. salam budaya, Budaya. Salam. dan Salam salam Pancasila. Pancasila. Salam Pancasila.